Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS, atau saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah metode numerik. Yang dimana tugas kali ini yaitu menghitung volume pada putar dari sebuah foto. Untuk fotonya kira bisa diperjelas. Nah, baik, adapun studi kasus yaitu digitisasi titik, kemudian interpolasi dan regresi kurva hingga integrasi numerik menggunakan GeoGebra. Adapun untuk titik digitisasinya itu ada 19 titik, yaitu mulai dari C sampai dengan U. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi total keseluruhan titik yang mengikuti garis ini ada 19 titik. Nah, selanjutnya untuk luas kurvanya itu kira-kira total keseluruhan luasnya itu ada 30,31. Sementara untuk volume bendanya itu total keseluruhannya itu ada 488,11. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Nah, jadi file Magnum GGB ini berisi sebuah konstruksi GeoGebra yang mengubah foto benda nyata atau mirip vas atau botol menjadi model matematis. Lalu kita menghitung luas penampangan dan volumenya menggunakan pendekatan numerik. Jadi bukan rumus geometri baku karena bentuk bendanya tidak beraturan. Atau adapun untuk poin pertama itu yaitu menjiplak bentuk, yang dimana pada bagian ini yaitu menempatkan titik-titik di samping tapi objek pada foto atau digitisasi. Kemudian selanjutnya membuat kurva, yang dimana pada bagian ini kita menghubungkan titik-titik itu menjadi kurva matematis. Kemudian ada menghitung luas, yaitu mengintegralkan kurva untuk mendapatkan luas daerah di bawahnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita menghitung volume, yaitu memutar kurva mengelilingi suatu sumbu untuk mendapatkan volume benda putar. Baik, kita masuk pada bagian ke slide ketiga. Nah, jadi pada bagian ini ada 4 konsep numerik yang kita pakai. Di antaranya itu yang pertama ada interpolasi, kemudian regresi polinomial, kemudian ada integrasi numerik, dan terakhir ada teorema Pappus atau kulit tabung. Nah, jadi sedikit penjelasan pada bagian interpolasinya itu yaitu membuat kurva mulus yang melewati semua titik data secara berurutan. Jadi ini cocok untuk visualisasi bentuk asli. Pada bagian kedua, regresi polinomial, yaitu kita mencari satu fungsi polinomial derajat tertentu yang paling mendekati seluruh titik. Untuk hasilnya bisa diturunkan dan diintegralkan secara aljabar. Selanjutnya pada bagian integrasi numerik,
yaitu kita menghitung luas di bawah kurva dengan mengintegralkan fungsi hasil regresi dari batas kiri ke batas kanan, dari batas kiri ini sampai dengan batas kanan. Selanjutnya yang terakhir itu pada teorema Pappus, yang dimana pada bagian ini kita memutar kurva terhadap sebuah sumbu untuk menghitung volume benda putar. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, adapun alur kerja dari foto hingga angka volumenya itu, yang pertama itu kita sisipkan foto dan titik jangkar A, B. Jadi untuk titik jangkarnya itu pada bagian A dan bagian B. Selanjutnya kita tandai 19 titik tepi objek. Sini pada bagian ini titik-titik dari C sampai dengan U itu. Jadi di sini kita tandai. Kemudian kita akan mengumpulkan semua titik-titik ini ke dalam list 1. Ada A sampai dengan U ini. Nah, kenapa? Nah, jadi di sini dalam list ini kita mulai memasukkannya itu dari titik yang C sampai dengan U. Ya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya kita akan membuat kurva spline atau visual. Kemudian kita buat kurva fit volley G atau matematis. Selanjutnya kita integralkan G sama dengan 15. Lanjut masuk, kita susun rumus kulit tabung H dalam kurung X. Kemudian yang terakhir itu kita integralkan H ke volume. Ini seperti yang bisa teman-teman lihat pada bagian sini. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian sini. Jadi di sini kita akan menyisipkan foto dan titik jangkar A sampai dengan B. Foto objek disisipkan ke bidang koordinat GeoGebra sebagai elemen image agar ukuran dan posisi foto bisa diatur secara presisi. Foto dikaitkan pada dua titik jangkar seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk dua titik jangkarnya itu ada A dan B. Nah, dengan begitu foto per skala langsung mengikuti satuan sumbu koordinat sehingga titik-titik yang akan digambar di atasnya juga berada dalam skala yang sama, siap dihitung secara matematis. Baik, selanjutnya, nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sini kan kita akan menandai garis-garis ini dengan titik. Ini titik ini dengan C sampai dengan U. Nah, jadi titik C sampai U ini diletakkan satu persatu mengikuti garis tepi kanan siluet objek pada foto. Nah, dari pangkal X sama dengan 1 hingga ujung X sama dengan 15,22. Nah, semakin rapat titiknya itu, maka semakin akurat kurva yang terbentuk nantinya. Nah, adapun untuk
data-data titiknya ini untuk titik C sampai dengan L, untuk X nya itu ada beragam, selanjutnya Y nya juga beragam, untuk titik M sampai dengan U nya itu sama persis, ada beragam juga. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian mengumpulkan titik ke dalam satu list atau bisa disebut dengan L1. Nah, pada alasan kali ini kenapa kita perlu menggabungkan menjadi satu list. Jadi perintah pembuat kurva seperti spline dan fit poly, kita membutuhkan satu kumpulan data atau list sebagai input, bukan titik satu persatu. Kemudian urutan titik dalam list menentukan urutan kurva dihubungkan. Karena itu titik diberi nama berurutan C sampai dengan U, mengikuti arah kiri sampai dengan ke arah kanan. Nah, dengan satu list, kedua kurva atau spline dan fit poly di langkah berikutnya bisa dibuat dari sumber data yang persis sama, sehingga hasilnya bisa dibandingkan secara adil. Selanjutnya kita masuk ke bagian kurva spline, yang dimana pada bagian kurva spline itu yaitu menghubungkan titik secara mulus. Nah, untuk kurva spline ini yaitu kurva yang berwarna hitam yang mengikuti titik-titik ini, yang nyambung sampai dengan titik-titik ini. Nah, jadi ini F spline L1 per 3. Jadi untuk ini agak panjang ya teman-teman, saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya secara detail satu persatu. Nah, jadi perintah spline atau dalam kurung list derajat membuat kurva yang melewati semua titik dalam list secara berurutan dengan sambungan antar segmen yang mulus. Kemudian angka 3 sama dengan derajat 3 kubik. Jadi setiap dua titik berurutan dihubungkan potongan kurva pangkat 3 disambungkan agar tidak ada patahan tajam, mirip cara penggaris lentur melengkung mengikuti paku-paku. Adapun untuk kelebihan dari ini sendiri, kurva ini yaitu sangat akurat mengikuti bentuk asli objek karena wajib melewati semua 19 titik. Adapun untuk keterbatasannya yaitu tersusun dari banyak potongan kurva berbeda. Jadi spline sulit diintegrasikan sebagai satu fungsi tunggal. Jadi inilah alasan langkah berikutnya diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke bagian kurva fit poly atau bisa disebut dengan fungsi matematis siap diintegralkan. G sama dengan fit poly kurung L1, 4. Nah, jadi fit poly yaitu mencari satu persamaan polinomial. Jadi di sini kan terdapat 4 derajat yang paling mendekati seluruh titik. Ini adalah regresi, bukan interpolasi. Apa bedanya dengan spline? Jadi kurvanya tidak wajib melewati setiap titik persis, tapi hasilnya
adalah satu fungsi tunggal G atau X yang bisa ditulis, diturunkan, dan diintegralkan secara aljabar biasa. Karena itu G bukan F yang dipakai pada langkah menghitung luas dan volume berikutnya. Dan derajat 4 dipilih agar kurvanya cukup fleksibel mengikuti satu lekukan naik dan satu lekukan turun pada profil objek. Saya dibilang sesuai bentuk data pada tabel titik. Selanjutnya kita menghitung luas daerah di bawah kurva G. Nah, adapun untuk luasnya itu sendiri yaitu integral G, terus ada 1, 15 dan 22. Integral fungsi batas bawah batas atas yaitu menghitung luas daerah yang dibatasi kurva G atau X, sumbu X serta garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 15,22, yaitu rentang horizontal seluruh objek. Nah, jadi secara numerik ini setara dengan menjumlahkan luas potongan-potongan tipis di bawah kurva yang dihitung otomatis oleh GeoGebra. Jadi untuk hasilnya ini, untuk hasil luas mempresentasikan luas penebangan 2D dari siluet objek dan menjadi bahan dasar untuk menghitung volume 3D pada langkah berikutnya. Ini untuk luasnya ada, luas keseluruhannya ada 30,31 satuan luas. Saya rasa sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk menyusun rumus benda putar. Bayangkan objek seperti tumpukan cincin tipis yang berputar mengelilingi sumbu vertikal H atau X dalam volume satu cincin, dan integralnya penjumlahan seluruh cincin menjadi satu benda utuh. Jadi pada bagian rumus ini berasal dari metode kulit tabung atau seal method untuk volume benda putar. Adapun untuk kode ini untuk kodenya yaitu keliling lingkaran kulit tabung tipis pada jarak R dari sumbu putar, dan X kurang 6,87 ini yaitu jarak atau radius titik X ke sumbu putar, diperkirakan pada X sama dengan 6,87 dekat titik tertinggi K. Dan yang terakhir ada G atau X, yaitu tinggi kulit tabung tipis tersebut diambil dari kurva hasil regresi. Nah, dengan mengalihkan ketiganya, H atau X menyatakan volume satu kulit tabung tipis di X pada posisi X, dan menjumlahkan atau mengintegralkan semua kulit tabung ini dari X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 15,22 akan menghasilkan volume total benda putar. Nah, selanjutnya kita akan menghitung volume total benda. Pada bagian ini, volume sama dengan integral H sama 1,15,22. Ini untuk volumenya. Jadi pada langkah terakhir yaitu mengintegralkan H atau X fungsi kulit tabung dari langkah 7 pada rentang yang sama seperti perhitungan luas dari X1 hingga X15,22. GeoGebra menjumlahkan volume seluruh kulit tabung tipis secara numerik dan menghasilkan satu angka akhir, volume total benda putaran tersebut. Ini untuk total volume secara keseluruhannya. Nah, jadi yang terakhir dari foto hingga angka volume, jadi bisa digilitisasi. Ada 19 titik dari C sampai dengan U yang ditandai mengikuti tepi objek pada foto, lalu dikumpulkan dalam list
L1. Ini list L1. Nah, selanjutnya spline atau F. Sini untuk mengikuti bentuk asli secara visual, fit poly atau G sebagai fungsi matematis tunggal yang siap diintegralkan. Dan selanjutnya integral G, 1 15,22 sama dengan 30,31. Ini untuk luas daerah 2D di bawah kurva, luas 2 dimensi di bawah kurvanya. Dan terakhir dengan rumus kulit tabung Hx sama dengan 2 ini dx integral H1 15,22 sama dengan 488,11 volume 3D akhirnya. Nah, jadi inti dari pembelajaran kali ini yaitu metode numerik memungkinkan kita menghitung luas dan volume benda dengan bentuk tidak beraturan. Jadi ini cukup bermodalkan sebuah foto, titik-titik data, dan integrasi. Jadi saya rasa cukup sampai di sini untuk presentasi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.